Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 978. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kamu pantas menjadi nenek moyang keluarga Juge. Teknik perhitungan surgawimu telah mencapai puncaknya. Yang datang ternyata adalah 3 sosok agung. Begitu mereka muncul di sini, aturan langit dan bumi seluruh kediaman keluarga Juge nampak terganggu. Seolah-olah semua langit diinjak di bawah kaki mereka. Dan ternyata ketiga orang itu adalah Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang. Dan yang kedua adalah Yang Mulia Ye Guang dari Tianjuo. Dan yang ketiga juga sama menakutkannya, itu merupakan ahli yang mulia dari kekuatan besar lainnya. Ketiga ahli yang mulia itu datang ke sini, tidak heran nenek moyang keluarga Juge itu begitu terkejut. Ketiganya bercanda, saya tidak tahu apa maksud dari kedatangan ketiganya. Mata leluhur keluarga Juge itu memadat dan dia segera berdiri dan 3 kekuatan besar bersatu yang sepertinya merupakan peristiwa besar. Tidak perlu dikatakan lagi Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Ye Guang. Orang lainnya adalah Yang Mulia Dayu Sensan, yang juga merupakan salah satu kekuatan tertinggi di surga. Yang mulia adalah leluhur keluarga Juge. Tentu saja kedatangan kami untuk bertemu dengan Anda. Penguasa Dayu Sensan tersenyum tipis. Matanya sangat mendominasi seperti 2 roda bintang yang berputar, melonjak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Leluhur keluarga Juge itu sedikit tidak senang. Ketiga kekuatan teratas ini sangat mengganggu dan tidak menaruh perhatian kepada keluarga Juge-nya. Keluarga Juge-nya juga merupakan kekuatan tertinggi dalam surga selatan. Dan dia juga merupakan kekuatan yang mulia. Meskipun darah di dalam tubuh sudah membusuk dan kekuatan periode kuat sudah tidak ada lagi. Kekuatannya sudah tidak cukup, akan tetapi dia tidak bisa mentolerir orang lain yang meremehkannya. Baiklah, Tuan Jiuyu, jangan buang waktu. Juge Rulong, kali ini aku mendatangimu dan tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu, kata Yang Mulia Ye Guang. Mungkinkah ketiganya datang untuk Laut Pasang Surut? Kata leluhur keluarga Juge itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Tepat sekali, aku mendatangimu ke sini. Itu karena aku ingin kamu menghitung untukku masalah di Lautan Pasang Surut waktu itu, kata Yang Mulia Ye Guang. Mendengar itu mata leluhur keluarga Juge berbinar dan dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, ketiganya, kamu terlalu tinggi melihat orang tua ini. Meskipun orang tua ini telah menguasai seni takdir, namun lelaki tua ini secara alami prihatin dengan apa yang terjadi di lautan virtual. Akan tetapi keberadaan di lautan virtual sangat menakutkan. Bahkan Yang Mulia Iblis dari ras Iblis dapat dengan mudah dipenggal. Lautan virtual juga merupakan salah satu kawasan terlarang yang paling menakutkan di surga saya, kata leluhur tua keluarga Juge itu yang bernama Juge Rulong. Meskipun teknik takdir Juge Rulong mencapai puncaknya, namun dia tidak berani menghitung dan berspekulasi tanpa pandang bulu tentang keberadaan menakutkan seperti sosok samar di lautan virtual. Jika tidak, kekuatan takdir akan menyerang baliknya dan belum tentu dia akan jatuh di tempat. Leluhur keluarga Juge, jangan khawatir. Kami datang ke sini secara alami. Kami tidak berhak menghitung lautan virtual atau menghitung leluhur mayat iblis, tetapi menghitung pemuda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis waktu itu. Pria muda. Mata Juge Rulong berbinar. Ya benar, keluarga Juge Anda adalah keluarga takdir yang terkenal di alam surga selatan. Apakah kamu bahkan tidak bisa menghitung untuk seorang pemuda? Kata Yang Mulia Jiuyu, dia menyipitkan matanya. Mendengar itu mata Juge Rulong berbinar lalu dia berkata, dalam hal ini orang tua ini akan mencobanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain ingin menemukan pemuda itu. Bukan hanya karena dia ingin mengetahui alasan mengapa Yang Mulia Iblis mengejarnya, tetapi juga karena pemuda itu dapat berkomunikasi dengan keberadaan mengerikan di lautan virtual. Juge Rulong kemudian bersila, dia langsung memacu roda takdir. Dalam sekejap,
Cahaya takdir yang tak berujung melonjak di tubuhnya, dan sungai takdir yang luas muncul. Mata Juge Rulong seketika terkonsentrasi, dan tubuhnya dipenuhi jimat takdir yang sangat besar, menelusuri ke belakang. Cahaya takdir mulai mencari pemuda yang diburu di lautan virtual itu. Kekuatan takdir dalam kegelapan mulai meresap ke dalam kehampaan. Scene berpindah saat ini di lautan kehampaan. Qin Chen dan Yu Qianzu yang sedang mengajari Qin Tianxilan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Namun di saat itu tiba-tiba perasaan krisis yang kuat muncul di benak Qin Chen. Ada apa ini? Qin Chen kaget, perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang berminyak merayapi dirinya. Sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Chen Shao, ada apa denganmu? Kata Yu Qianzu. Dia berkata dengan heran, dia melihat wajah Qin Chen sangat jelek dan sedikit pucat. Saudara Chen King, kata wanita muda dari keluarga King Shui itu. Dia juga berkata dengan heran, matanya nampak khawatir. Aku baik-baik saja, King Shui Silan. Apakah kamu bisa keluar? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, walaupun King Shui Silan tidak tahu mengapa Qin Chen mengatakan ini, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan segera meninggalkan ruang latihan. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya dalam sekejap dan lalu menempatkan sebuah formasi batasan di ruang latihan ini. Chen Shao, apa yang terjadi? Kata Yu Qianzu, matanya serius. Dia tahu bahwa Qin Chen tidak akan pernah tanpa tujuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa ada krisis yang akan datang secara diam-diam. Dan seseorang sedang memata-matai keberadaan saya, kata Qin Chen. Saat ini di tubuh Qin Chen buku asal-usul tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Dan kekuatan takdir terpancar dari Qin Chen. Dan di saat yang sama buku asal-usul itu juga meledak menjadi cahaya langsung menyatu dengan seluruh tubuh Qin Chen. Ini adalah teknik takdir yang membuat beberapa hal dapat diramalkan. Perasaan ini pernah dirasakan oleh Qin Chen ketika dia berada di kota Dongguang. Namun saat itu perasaannya sangat samar. Namun kali ini perasaannya sangat jelas. Perasaan inilah yang sering muncul ketika bahaya datang. Memata-matai keberadaanmu, kata Yu Qianzu, matanya menyipit. Apakah itu anggota keluarga Juge? Kata Yu Qianzu, keluarga Juge dari alam surga selatan bertanggung jawab atas takdir dan telah menguasai kemampuan rahasia surgawi di zaman kuno. Menjadikan Yu Qianzu tiba-tiba memikirkan keluarga Juge. Itu mungkin, kata Qin Chen, matanya dingin. Anggota keluarga Juge ini benar-benar masih ada. Qin Chen segera duduk bersila, dia mendengus dingin. Dia menggunakan teknik takdir, melawan. Pihak lain ingin menghitungnya, itu tidak mudah. Dia segera mendesak seni Kaisar Dewa 9 bintang di tubuhnya, dan kekuatan totem bangkit dan langsung mengelilingi tubuh Qin Chen. Scene berpindah saat ini di surga selatan di tempat rahasia keluarga Juge. Di depan Juge Rulong, cahaya takdir yang mengerikan masih melekat di sekelilingnya, membentuk sungai takdir yang mengerikan. Di sungai takdir itu beberapa sosok mulai bermunculan. Saat ini ketiga ahli yang mulia itu melihat Juge Rulong dengan tenang. Karena mereka tahu bahwa pemuda yang dikejar oleh yang mulia iblis itu hanyalah setingkat dengan ranah guru suci. Berdasarkan kultivasi Juge Rulong, leluhur keluarga Juge itu, meski sudah memasuki masa kemunduran, namun dia penuh darah, layu, dan basis kultivasinya menurun. Akan tetapi dia juga merupakan orang yang kuat di ranah yang mulia puluhan ribu tahun yang lalu, dan tidak akan ada masalah dalam menghitung seorang ahli guru suci, apalagi itu adalah seorang pemuda. Namun ketika Juge Rulong menatap sungai takdir dan mencoba mencari sosok jenius manusia yang dikejar oleh yang mulia iblis itu, tiba-tiba, boom! Di sungai takdir yang panjang, cahaya takdir yang mengerikan memancar, dan samar-samar, di sungai takdir yang panjang sepertinya ada bayangan yang muncul mencoba menggigitnya kembali. Apa? Aneh, kenapa nasib orang ini begitu aneh sampai saya tidak bisa menangkapnya sama sekali? Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi rahasianya. Ini menarik. Dewa ini ingin melihat apa yang menghalangi kesimpulan saya. Dia berbisik, tatapannya bahkan lebih penuh kemenangan. Dan kekuatan dari ranah yang mulia memenuhi tubuhnya, menyebabkan dunia bergemuruh. Begitu kekuatan Juge Rulong keluar, sungai takdir menjadi semakin jernih. Samar-samar, sepertinya ada sosok yang menyelinap di sungai takdir. Juge Rulong membuka matanya. Tiba-tiba di atas sosok itu,
tiba-tiba sebuah tanda totem yang aneh muncul, dan paksaan yang menakutkan juga tiba-tiba muncul. Tidak baik, hati Jugerulong terkejut dan perasaan krisis yang mendalam datang. Ekspresinya seketika berubah drastis dan dia buru-buru mundur dan ingin melarikan diri, akan tetapi sudah terlambat. Duar. Dia memuntahkan seteguk darah dan dia batuk darah terus-menerus. Boom. Evolusi Sungai Takdir hancur dalam sekejap di saat yang sama dan rambut putihnya berterbangan di udara. Jugerulong, ada apa denganmu? Ketiga ahli yang mulia itu nampak terkejut karena melihat mata Jugerulong yang berdarah. Nampaknya situasinya cukup serius. Bukankah itu hanya memata-matai seorang ahli guru suci? Mengapa ini? Saat ini Jugerulong terus batuk darah satu demi satu dan mengeluarkan suara seperti bebek, bahkan dia hampir tidak dapat berbicara. Orang-orang di sebelahnya kaget. Ketiga ahli yang mulia itu bukanlah orang biasa. Mereka memiliki pengetahuan yang luas. Mereka secara alami tahu bahwa Jugerulong sekarang asal-usulnya telah terluka. Namun bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hanyalah pemuda di ranah guru suci. Bagaimana bisa menimbulkan reaksi yang begitu mengerikan? Saat ini mata Jugerulong sangat merah dan telinganya berdarah. Dia tampak seperti menakutkan, tubuhnya berfluktuasi hebat dan dia hendak duduk. Di saat yang sama ketiga ahli yang mulia itu saling memandang. Mereka bertiga dengan cepat menembak untuk menanamkan energi kehidupan yang kuat ke tubuh Jugerulong untuk membantunya menghadapi nasib buruk. Hal ini memicu rahasia surga dan dibalas oleh rahasia surga. Jika bantuan tidak diberikan tepat waktu, dampaknya akan sangat buruk. Boom! Setelah bantuan, napas Jugerulong berfluktuasi, terus berubah dan tubuhnya bergerak-gerak. Setelah sekian lama, dia memuntahkan seteguk darah lagi, lalu perlahan-lahan menjadi tenang dan menghela napas panjang. Jugerulong, apakah kamu baik-baik saja? Kata Yang Mulia Ye Guang, dia bertanya dengan cemberut. Baik Yang Mulia Pengacur Bintang maupun Yang Mulia Jiuyu mengarahkan kekuatan Yang Mulia ke dalam tubuhnya. Kekuatannya yang besar seperti sungai dan auranya sangat dahsyat. Semuanya terbungkus dalam cahaya dan energi ilahi yang menakjubkan. Dan mereka masih menyuntikkan banyak energi vital ke dalam tubuh Jugerulong. Sungguh menakjubkan, saya hampir. Kata Jugerulong, dia masih memiliki ketakutan di matanya. Dia mengatakan bahwa dia telah ceroboh dan menggunakan teknik rahasia tertentu yang rentan terhadap masalah takdir untuk secara paksa mengurangi serangan balik tersebut. Pemuda itu tidak mudah dimata-matai. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan dalam dirinya, bahkan saya tidak dapat memahaminya. Kata Jugerulong, dia berkata dengan kaget. Bagaimana itu mungkin? Ketiga ahli yang mulia itu saling memandang dan terkejut. Itu hanyalah pemuda di ranah guru suci yang kecil, tidak mungkin untuk mengatakan itu. Jugerulong, apa yang sudah kamu hitung? Itu hanyalah guru suci, meskipun itu luar biasa. Bagaimana Anda bisa mendapat serangan balik seperti ini? Kata Yang Mulia Jiuyu, dia berkata dengan tidak percaya. Jugerulong tampak terkejut tetapi juga sedikit bersemangat. Matanya yang redup bersinar dan tatapannya membuat ketiga ahli yang mulia itu bingung. Saya merasakan tren umum. Itu tren umum langit. Ada rahasia besar dalam diri orang ini. Rahasia ini bukan hanya tentang lautan virtual, tetapi juga tentang peruntungan surga di masa depan. Kata Jugerulong, dia telah menguasai seni takdir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi baru kali ini dia mengalami situasi seperti ini. Ada sesuatu yang luar biasa pada diri orang ini. Jika tidak, meskipun digabungkan dengan situasi umum, itu tidak akan membuatku terluka seperti ini. Hal ini sepertinya bertentangan dengan langit. Mendengar itu, ketiga ahli yang mulia terkejut. Pemuda itu bahkan dapat mengubah kecenderungan umum surga. Sulit bagi orang biasa untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi Jugerulonglah yang berbicara. Dia adalah satu-satunya murid yang tersisa dari sekte surgawi kuno. Meskipun keluarga Juge diusir dari sekte surgawi kuno, namun mereka masih menguasai sebagian darinya. Dikombinasikan dengan Yang Mulia Iblis, seorang Raja Iblis, sebenarnya secara paksa memasuki Laut Pasang Surut, mengejar dan membunuh seorang karakter pemuda guru suci, sehingga mereka semua percaya. Hanya saja, hal yang luar biasa apa yang ada pada diri pemuda itu, sehingga bisa membuat Jugerulong menderita kerugian besar, sehingga nyaris dipukul kembali ke wujud aslinya. Mata semua orang yang hadir bersinar terang.
Jugerulong, bisakah kamu menyimpulkan lebih detail lagi apa identitas orang itu atau di mana dia sekarang? Kata Yang Mulia Penghancur Bintang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Selama mereka dapat menemukan pemuda itu, mereka dapat mengetahui keberadaannya. Ketiganya, aku benar-benar minta maaf. Pengintaian sebelumnya telah menghabiskan banyak darahku. Anda telah melihatnya sendiri. Saya juga ingin melanjutkan pengintaian. Namun kalian bertiga tahu bahwa saya akan memasuki tanah jika melakukan itu. Keluarga Juge saya satu-satunya hampir tidak dapat mendukungnya dan masih dapat berdiri di langit selatan. Bahkan jika orang tua ini jatuh, maka keluarga Jugeku akan benar-benar melayang. Kata Jugerulong. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau melanjutkan pengintaiannya lagi. Saya hanya tahu bahwa orang ini masih berada di lautan pasang surut dan dia belum pergi. Kata Jugerulong. Dia menghela napas, wajahnya menjadi pucat, matanya memerah dan vitalitasnya terus-menerus melemah. Dia seperti lilin yang tertiup angin, sekarat, dan bisa padam kapan saja. Jugerulong, keluarga Juge Anda adalah seorang murid yang diusir dari kekuatan kuno tertinggi, kemudian didirikan di alam surga selatan. Saya tahu bahwa keluarga Juge Anda selalu ingin kembali ke ortodoks surga dan diakui oleh puncak surga. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda dapat mengetahui keberadaan pemuda itu untuk saya, Dayu Sensan, dapat mengenali ortodoks sekte Tianji keluarga Juge Anda. Kata Yang Mulia Jiuyu. Dia nampak masih membujuk Jugerulong. Yang Mulia Penghancur Bintang di sampingnya juga nampak membujuknya. Tidak, ketiganya, jika saya dengan paksa menyimpulkannya, kemungkinan besar saya akan mati. Kata Jugerulong pada akhirnya. Tidak peduli bagaimana ketiga ahli Yang Mulia itu mencoba membujuknya, Jugerulong tetap tidak mau melanjutkan pengintaiannya. Bagus. Yang Mulia Jiuyu juga dapat merasakan kondisi tubuh Jugerulong dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Namun meski mendapat beberapa informasi dari Jugerulong, mereka hampir tidak mendapatkan berita yang efektif kecuali pemuda itu masih berada di lautan pasang surut. Tetapi lautan pasang surut begitu luas, apalagi laut virtual saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka tembus. Jika pemuda itu memasuki lautan virtual, meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani menerobos masuk. Sangat disayangkan kali ini, mereka kembali tanpa hasil. Tetapi setidaknya mereka tahu bahwa tujuan Yang Mulia Iblis mengejar dan ingin membunuh pemuda itu, ternyata pemuda itu sebenarnya terkait dengan tren umum surga. Jadi sekali pemuda itu tumbuh dewasa, pemuda itu akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis. Setidaknya pada saat ini baik untuk umat manusia mereka. Terlebih lagi mengetahui bahwa pemuda itu masih berada di lautan pasang surut, maka jika pemuda itu ingin pergi ke alam surga manapun, dia harus memasuki kota perbatasan di 4 alam surga besar. Selama perbatasan 4 alam besar dijaga dan diselidiki secara diam-diam, tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin akan menemukan petunjuk tentang pemuda itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.